Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kampanye praktek baik, yaitu mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Adapun judul praktik baik untuk memenuhi tugas akhir saya ini adalah penerapan model kontekstual teaching and learning serta scaffolding dalam meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA sekolah dasar. Kampanye praktik baik ini memuat yang pertama, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZVD. Yang kedua, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZVD. Yang ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZVD. Kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang sering kita kenal dengan ZVD. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, sehingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Adapun intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD adalah memberikan bantuan atau dukungan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, sehingga mereka dapat mencapai kondisi belajar dari interaksi sosial yang terjadi dengan bantuan. ZPD ini memiliki 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahapan 1, kemampuan aktual. Pada tahapan ini, siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, tahap zona proksimal pembelajaran. Pada tahap ini, siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan bantuan atau dukungan dari orang lain. Dalam tahap ini, siswa masih memerlukan bantuan untuk memahami dan menyelesaikan tugas dengan baik. Tahap ketiga yaitu kemampuan potensial. Pada saat tahap ini, siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri tanpa bantuan orang lain setelah melalui tahap 2. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada saat pelaksanaan PPL 1 di Sekolah Dasar Negeri 25 Pekanbaru, saya menemukan bahwa masih ada beberapa peserta didik yang belum memahami konsep perubahan wujud benda. Maka dari itu, saya mencoba menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning serta scaffolding untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Pemilihan model kontekstual teaching and learning ini karena strategi pembelajaran ini menekankan kepada siswa, yaitu proses keterlibatan siswa secara langsung atau secara penuh untuk mencari, menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata. Jadi di sini anak tidak hanya mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru, namun anak ikut terlibat mencari atau menyelesaikan sebuah masalah melalui pengalaman nyata. Sedangkan scaffolding ini teknik pembelajaran di mana siswa diberikan bantuan. Jadi selama proses pembelajaran nantinya, guru sebagai fasilitator memberikan bantuan kepada peserta didik yang memiliki pemahaman kurang selama proses pembelajaran. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD. Hasil yang dicapai peserta didik melalui penerapan scaffolding pada ZVD dapat meliputi peningkatan keterampilan dan kemampuan individu peserta didik, peningkatan rasa percaya diri, dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara lebih efektif. Selain itu, penggunaan scaffolding juga dapat membantu peserta didik untuk lebih fokus dan terorganisir dalam belajar dan mengatasi tugas-tugas yang sulit.
Selanjutnya yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam pembelajaran perubahan wujud benda, penerapan metode pembelajaran scaffolding ini pada ZPD telah dapat membantu siswa untuk memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Proses scaffolding pada ZPD melibatkan guru memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga mereka dapat mencapai kemampuan maksimal mereka dalam memahami konsep perubahan wujud benda. Model pembelajaran scaffolding juga dapat membantu siswa dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Berikut saya tunjukkan proses scaffolding pada ZPD yang saya ikuti terhadap peserta didik dalam proses perubahan wujud benda, di mana pada pembelajaran saya mengajak peserta didik melalui atau praktek membuat visual. Berikut adalah dokumentasi saya selama pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model kontekstual teaching and learning dan juga scaffolding pada peserta didik pada ZPD peserta didik. Ini adalah beberapa dokumentasi yang mana saya membimbing peserta didik untuk mengetahui pemahaman konsep perubahan wujud benda.